Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Nur Hidayah dari kelas PAIB dengan NIM 2011900065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan seseorang itu tidak sah sampai mengimani semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga harus membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul dan nabi untuk membimbing dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewajibkan setiap orang Islam supaya beriman kepada semua rasul yang diutus olehnya, tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dan yang lainnya. Di antara para rasul itu, ada yang diceritakan dalam Al-Quran dan ada pula yang tidak diceritakan. Adapun rasul-rasul yang diceritakan dalam Al-Quran berjumlah 25 orang. Pada setiap umat pasti ada Rasul sebagai teladan hidup yang harus diikuti ajarannya dan diteladani jejaknya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadaku tempat kami kembali. Pada setiap umat Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengutus seorang rasul. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam jalan atau arah yang benar. Ketika masih ada rasul, mereka masih mengikuti ajarannya. Akan tetapi, ketika rasul tidak ada, umat mulai menjauhi dengan ajarannya. Materi yang akan saya bahas yaitu A. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Perbedaan seorang nabi dan rasul adalah jika nabi yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan seorang rasul yaitu manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Perintah untuk beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang artinya bahwa wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. B. Sifat rasul-rasul Allah. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib yang artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat di bawah ini, termasuk ada 4 sifat wajib, yaitu A. Asidik. Asidik artinya yaitu Rasul selalu benar,
Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudorot, maka jauhilah. Peristiwa ini diabadikan pada Quran Surat Maryam ayat 41, yang artinya bahwa dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab, yaitu kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. B. Al-amanah. Sifat wajib bagi Rasul yang kedua yaitu al-amanah. Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau orang yang amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai 107, yang artinya bahwa ketika saudara mereka Nabi Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Sifat wajib yang dimiliki oleh rasul yang ketiga yaitu at-tabligh. Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67, yang artinya, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Sifat wajib yang keempat adalah al-fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendaknya untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad atau batu hitam di atas Ka'bah. Rasulullah SAW lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian Nabi meletakkan batu itu di tengahnya dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Sungguh cerdas Rasulullah SAW dengan apa yang sudah dilakukannya. 2. Sifat mustahil. Sifat mustahil yang tidak mungkin ada pada diri Rasul yaitu A. Al-kizib. Sifat mustahil Rasul yang artinya bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 2-4 yang artinya, "Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru." Dan tidaklah yang diucapkan itu yang di dalam Al-Quran, menurut keinginannya tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. B. Al-khiyanah, yaitu sifat mustahil Rasul yang artinya berkhianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 106 yang artinya, "Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." C. Al-kitman, yaitu sifat mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti disampaikan kepada umatnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 50 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku." Katakanlah,
Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? D. Al-baladah, yaitu sifat mustahil Rasul yang artinya bodoh. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan menulis, tetapi dia pandai. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya bahwa jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengajarkan makruf serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-awadul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Sifat jaiz terdiri dari ismatu Rasul, yaitu orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Iltizamu Rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja, berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang ketiga yaitu C. Tugas Rasul-Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antaranya yaitu yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Materi yang terakhir yaitu D. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul yaitu yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik di dalam lingkungan sekitar. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31 yang artinya bahwa katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu 1. Menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh Rasulnya. 2. Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang-orang yang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, tidak berusaha, sehingga hidupnya menjadi beban untuk orang lain. Mereka menyadari bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri jauh lebih terhormat daripada karena belas kasihan dan pertolongan orang lain. Sebagaimana ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah, yang artinya lebih baik kita memberi daripada kita meminta kepada orang lain. 4. Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi, seperti A. Memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. C. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Misalnya, ilmu pengetahuan tentang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi, kedokteran, perdagangan, industri, transportasi, dan ekonomi. Ilmu-ilmu pengetahuan tersebut hendaknya digunakan sebagai bekal dalam beribadah dan usaha menyejahterakan umat manusia. 6. Terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sirna. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.